kegiatan yang bersifat silaturahmi yang kita laksanakan hari ini adalah dalam rangka memaknai dan mengisi 10 hari. Karena itu menjadi penting saya hadir di sini, bertemu terutama dengan pahlawan terdepan di bidang ekonomi, dalam hal ini para petani yang konon menurut penelitian ahli kesehatan dunia yang paling sedikit terkena pandemi adalah para petani. Luar biasa. Dan jangan pula itu yang Bapak, yang menjadi kekuatan ekonomi Majalengka pada saat pandemi, sehingga Majalengka berada di 3 kabupaten kota yang laju pertumbuhan ekonominya positif, setelah Kota Banjar 1,44 poin, Majalengka 0,86 poin, Kuningan 0,44 poin. Saya tanya ke BPS, kenapa Majalengka bisa masuk kepada kelas dari 27 kabupaten kota yang semuanya merah, dikarenakan drop ekonominya cuma 3 kabupaten kota, yaitu Banjar, Majalengka, dan Kuningan. Ternyata diteliti dari ketahanan pangan para petani. Mana para petani? Ternyata saya pun menjadi anak petani, menjadi bupati. Luar biasa. Walaupun orang tua saya tidak pernah bercita-cita bagaimana ingin sekali jadi bupati, tapi inilah sebuah kenyataan diantarkan oleh sebuah keluarga yang sangat minim dari kehidupan, tapi saya bisa menjalani tugas. Karena itu saya berbangga dari petani, menginstruksikan kepada saudara kepala DKP 3 prioritaskan petani. Apa yang ada di Majalengka yang diperlukan mengarahnya pada petani. Saya kemana-mana kepada para anggota dewan, titip petani. Saya ke kementerian, titip petani. Ke Pasekda, ke TAPD, titip petani. Kepala anggota dewan yang membahas APBD, titip para petani. Kurang tahu mengerti atau tidak, wallahu. Yang jelas niatan sebagai bupati, petani buat saya adalah segala-galanya. Mengapa seperti itu? Usia saya 69 tahun tidak pernah satu hari tidak makan nasi, tidak ada. Walaupun ada himbauan, ya one day no rice, satu hari tidak perlu makan nasi, saya tidak bisa ternyata. Ke makan nasi, makan sorabi, makan beras, joget-jogetnya ternyata. Artinya tidak bisa seorang karena sorabi sampai hari ini dipisahkan dari nasi. Dari mana nasi itu? Adalah dari beras. Siapakah yang mengelola beras, yang melahirkan beras? Adalah para petani. Ini juga luar biasa. Saya dapat laporan dari Kementerian Agama, ternyata Pak Bupati yang berangkat naik haji tahun ini dari jatah 1.200 yang berangkat 533, hampir 98% adalah petani. Jadi kata siapa petani itu miskin? Miskin tidak diukur dari pakaian, miskin tidak diukur dari duduk di pantang melayani tengah iman harta, tapi diukur dari kesejahteraan batin. Itulah petani. Makanya sehat selalu sang petani. Makanya terima kasih saya hari ini ingin menyampaikan apa yang menjadi tugas pokok saya kepada petani. Tadi ada 1.000 petani yang terlingkup dan tercakup dalam kegiatan yang digagas oleh Kementerian Pertanian yang di-breakdown kepada para kepala dinas pertanian se-Indonesia, terutama Jawa Barat, yaitu dengan program IPDM IP yang tentu tadi saya titip. Silakan, uang itu sudah ada di rekening. Tadi setiap petani dapat uangnya itu 300.000 ya.
300.000 untuk 1.000 petani kan? 1.000 berarti 300 juta. Uangnya yakin sudah di bank, sudah di bank, sudah masuk rekening. Ada yang di sini saya di Pak san asuh dulu Pak. Kasihan ya. Nah itu. Yang berikutnya saya ingin kutip, Ibu dan Bapak, ya, bahwa stabilitas ekonomi di sebuah daerah, apalagi daerah seperti Majalengka, itu ditentukan oleh kualifikasi, keberadaan, dan inovasi yang dijalankan oleh petani dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok. Makanya dalam rapat saya sering bertanya kepada kepala DKPP, berapa ketersediaan beras di Majalengka? Cukupkah menjelang Ramadan? Cukuplah menjelang Lebaran? Nah, ini saya menjawab insya Allah. Makanya pelihara saya yang paling gini, ketika ada investor yang akan merusak lahan-lahan produktif dan kelanjutan. Waktu saya datang ke Kementerian Agraria atau ATR di Jakarta, diterima oleh menteri yang diganti oleh Pak Jokowi, yaitu Satjam Zahir dan wakilnya. Saya menolak mengenai masuknya puluhan ribu hektar tanah pada RDTR di Kertajati dan Jatitigih. Saya bilang, Pak Menteri, walaupun ini kepentingan nasional, perut rakyat lebih penting buat saya. Oleh karena itu mohon ditinjau kembali, ada sekian puluh ribu hektar yang masuk kepada kategori untuk perkantoran dan perdagangan. Dari mana kami harus mencari sesuap nasi untuk rakyat kami lagi? Oleh karena itu sebelum diganti, alhamdulillah beliau mengabulkan. Silahkan Pak Bupati, mana-mana saja yang bisa kita masukkan ke dalam RDTR OSS supaya rakyat Bapak tetap terjaga. Tidak semudah itu memindahkan para petani untuk berdagang. Ya, tidak semudah itu memindahkan petani untuk menjadi pegawai, apalagi ya tetap petani adalah petani. Yang harus kita perbaharui dan bantu adalah fasilitasinya, alsintannya, pupuknya, benihnya. Ya, oleh karena itu saya berani yang pertama mungkin entah di Indonesia, di Jawa Barat, saya minta kepada Pak Iman, mana data penyuluh pertanian ini, tanya kabupaten lain sudah belum, ya biar orang lain dulu, saya dulu Majalengka yang harus mempertigakan para penyuluh pertanian. Apa artinya? Betul kan? Belasan tahun mereka hanya dengan honor yang terbatas. Belasan tahun hanya dengan merayap dia ke sawah seperti itu. Kurang tahu kendaraannya, kurang tahu bensinnya dari mana. Tapi mereka tetap menjalankan tugas. Oleh karena itu surprise. Terima kasih, apresiasi. Dari saya pribadi, ya, dari pribadi sebagai bupati, saya rela ikhlas walaupun APBD sudah terkurangi dengan menganggap P3K. Tinggal nanti tunjangan apa yang harus ada untuk P3K. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, saya mengapresiasi langkah saudara DKP 3 yang mencoba membuat inovasi sebuah program yang langsung bersentuhan dengan petani. Ya, saya tidak ingin petani diganggu hak-haknya. Tolong para penyuluh berikan guide, berikan arahan, berikan dorongan kepada para petani. Memang menjadi petani tidak akan untung kalau menghitung kerja, tidak akan untung. Ya. Tapi inilah sebuah kenyataan. Ya. Makanya saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat di Kabupaten Majalengka. Ya. Majalengka harus maju, harus terus berkembang. Rakyat sejahtera, tapi para pejabat juga ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya para penyuluh pertanian, saya titipkan para petani di Majalengka, karena kekuatan ekonomi masyarakat di Majalengka, ya, tentu kita masih mengandalkan kekuatan internal kita, yaitu bertani. Belum impor beras Pak Iman dari Indramayu? Belum kan? Ya, kan ditanya kemarin sama Pak Gubernur, siapa yang sudah meminta beras dari luar kabupatennya? Itu warning. Ya, makanya jaga betul itu.
lahan produktif berkelanjutan di Kabupaten Majalengka. Yang terakhir, Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya ingin mengajak kepada Bapak-Bapak untuk selalu menjaga kondusivitas masyarakat. Ada 3 kebutuhan rakyat Majalengka setelah pandemi. 1, rakyat butuh pertolongan, butuh kenyamanan. Rakyat butuh berita-berita baik, good news yang dibutuhkan rakyat. Ya, makanya saya menghimbau segera hentikan membuat berita yang membuat rakyat pesimis. Segera hentikan di Majalengka yang membuat berita-berita yang dapat mengadu dombakan masyarakat. Jadi sekali lagi kepada para petani, kepada para penghulu, ya, keluarga besar saya, ya tentu saya saling berharap bagaimana pembangunan pertanian atau sektor pertanian yang menjadi pembangunan strategis di Majalengka tetap terjaga lahannya, termotivasi gerakan para petaninya, terlayani fasilitasinya, teranggarkan biayanya untuk para petani. Setuju? Oke, setuju. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon restu untuk semuanya. Bagaimana Majalengka tetap berkarya, tetap beramal, tetap berbahagia untuk rakyatnya, sehingga Majalengka harga tetap utuh dan bersama dengan kemajuan. Sekian, terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.